Rabu itu hari yang biasa. Tapi bagi 13 abad ini, hari itu jadi awal perjalanan untuk memahami arti menjaga lisan. Ya, orang sekalian, iman itu bukan hanya ada di cabang hati, tapi ada juga di lisan. Contohnya, kita berbicara dengan kalimat thayyibah atau perkataan yang baik. Jaga dulu lagi ngomongin lo terus. Bodo amat. Kita kan lagi bahas kalimat thayyibah. Kalimat yang kamu keluarkan tadi itu nggak baik, nggak boleh kayak gitu ya. Kita coba perhatikan, karena ucapan kamu itu adalah cerminan dari iman kamu. Maka kita harus menjaga lisan itu ya. Baik, Pak. Ya, bagus. Setelah pembagian kelompok selesai, suasana kelas kembali ramai dengan suara diskusi. Nizam pun mengambil peran sebagai pemimpin kelompok, mulai menjelaskan materi yang mereka dapat. Iman, ilmu, dan cabang lisan. Semua tampak berjalan tenang, sampai sebuah suara kecil memecah konsentrasi. Kita itu belajar tentang iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Terus kita itu kan tadi dibagi kelompok. Kita itu kebagian kelompok iman cabang lisan ya teman-teman. Terus di iman cabang lisan ini ada beberapa cabang lagi, yang ada 6 cabang. Yang pertama itu doa, yang kedua zikir, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat kalimat thayyibah, yang kelima itu ada mengajar, yang keenam ada mencari ilmu. Kalimat thayyibah, apa tuh? Aku lapar banget, masuk gak? Kalau lapar sih bukan dosa, tapi kalau ngidit baru tuh. Udah, jangan ribut, fokus belajar aja dulu. Baru olahraga aja udah lupa jaga lisan. Ya, soalnya tadi juga ketawain mereka waktu ngomong. Apa sih, kan gue cuma buat masalah. Ya udah, tapi kamu bilang aku mau belajar. Tuh kan kalian nggak lupa nggak sampai belajar yang tadi. Lisan bisa nyakiti walau cuma bercanda. Iya sih. Pada suatu hari, Raifan mencari Karisa dengan maksud sederhana, membayar uang kas. Ia berjalan ke kelas dan menanyakan keberadaan Karisa kepada Jendrik, berharap bisa bertemu dengan tenang. Namun kenyataan berkata lain. Saat Raifan akhirnya menemukan Karisa, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Karisa sedang menjadi sasaran ejekan Dimas yang menertawakan tubuhnya yang kurus seperti lidi. Dan seperti biasa, Jendrik ikut menimpali dengan nada sinis, menambah luka yang sudah ada. Firas dan Zaki tak bisa diam. Mereka segera membela Karisa, menegur Jendrik dan Dimas agar berhenti. Namun bukannya menyesal, Jendrik malah menepis teguran itu dengan sombong. Suasana menjadi tegang. Karisa menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Raifan merasa marah dan bingung, ingin menolong, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Sementara Firas dan Zaki menahan amarah, tetap berdiri di samping Karisa sebagai benteng kecil yang menjaga harga dirinya. Lu lihat Karisa nggak? Gua mau bayar uang kas. Ada tuh lagi ada sama si Dimas. Hahaha, kurus banget kayak Lidi. Ih, parah banget sih. Hai Jendrik Dimas, mulut tuh dijaga, kalian tuh udah keterlaluan banget, tau gak? Santai aja kali, besok juga udah lupa. Jendrik, Nisa tuh bisa bikin salah besar, tapi bisa bikin dosa besar juga tahu. Alah, kayak kata Ben aja kamu jarang. Ada yang salin nih. Saat itu, Karisa dan teman-temannya hendak menuju kantin. Langkah mereka ringan, namun hati mereka sedikit waspada. Karena di perjalanan tampak Dimas dan Jendrik sedang berdiri sambil bercakap-cakap. Topik mereka jelas, fisik teman-teman mereka, dengan maksud mengejek. Jen, gua gak suka yang namanya Raifan tuh, yang si gendut itu loh. Gua juga gak suka tuh yang si kayak itu cowok yang kayak suku ini. Oke. Gua juga sama-sama gak suka sama si Raifan tuh loh. Iya sama juga, gua juga cowok, gua juga.
Rombongan anak soleh lah ya, Wan. Hati-hati ke jalan pahala. Bener juga yang mau lu. Jen, Dim, sampai kapan kamu jadiin kita? Cukup, belum cukup. Gua pengen keluar dengan sama dia. Dan kita teman gak berhak buat ngerendahin orang lain. Yang bukan tadi ngelaporin dulu gua. Wah, gue ngelaporin lo berdua buat kebaikan lo berdua. Agar lo berdua itu tempat, tau nggak? Udah Jen, jangan dengerin perkataan mereka. Ternyata ketegangan itu memuncak menjadi pertengkaran hebat. Suara mereka bentrok, kata-kata tajam meluncur satu sama lain, menorehkan luka yang tak terlihat tapi sangat terasa. Karissa menatap sekelilingnya, teman-temannya yang membela, Jendrik yang terus menyerang, dan udara yang terasa begitu berat seakan menekan dada. Dan di saat itu, keputusan yang sulit pun datang. Dengan nafas berat dan mata yang berkaca-kaca, Karissa memutuskan untuk pergi. Ia memilih pindah sekolah. Di belakangnya, Jendrik terpaku untuk pertama kalinya. Ia merasakan kehampaan, rasa bersalah menusuk hatinya. Karena baru kini ia menyadari bahwa ejekannya bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sesuatu yang mampu menghancurkan seseorang yang begitu berhati lembut. Widih, besok tobat nih. Ayo ngaji ya? Mantap. Ngaji itu bikin tenang ya bro. Gua pikir ngaji itu hanya untuk orang alim. Jen, lisan yang kayak gitu ibaratkan taman, bisa bikin kita subur. Tapi kalau itu harus jelas-jelas. Karena omongan itu harus segala dengan titik injak. Justru lisan yang lembut itu yang lebih kuat, yang bisa menahan emosi, bisa menjaga diri. Ini apa sih? Aku cuma bikin doang ya. Mas, kira kalau kita katakan kalau baik-baik, ayolah lebih parah. Iya, makanya gue tahu rasanya disakitin. Jadi benar kata guru, lisan yang kasar bikin hati jadi gelap. Coba deh kalian biasain ucap makasih dan maaf. Biasanya kalimat thayyibah itu ringan, tapi kalanya besar tahu. Mas, kenapa lihat terus mas? Bagaimana aja, bang rasa sama aja kayak kemarin yang lu bilang. Coba deh kita zikir bareng. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Pelan-pelan mas. Gak tau Jen. Lo udah tenang aja Jen sekarang Jen. Iya, lisan yang bikin lo marah sekarang bisa nenangin hati lu. Maaf ya teman-teman kalau kemarin gua kasar. Masya Allah, ini baru kabar gembira. Yuk kita lanjut lagi baca Qurannya. Ayo. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Saya Jaki, jaga mulut, jaga ngomong. Ya makanya kita tuh harus banyak latihan. Kayak contohnya berdoa, zikir, ataupun baca Quran. Itu tuh kayak baca iman, tau gak? Gua belajar dari satu hal, berubah itu bukan karena nasihat keras atau namun